Kita sampai ke kitab Aqidatul Awam, ya. Kitab Aqidatul Awami, Iftah bab Sittah wa Arba'in 46. Ada Rusli alaihimus salatu wassalam. Ayo baca nadamnya. Ayo ikra nadamnya. Ikra nadamnya. Ismail, Ishaq, Gajah, Yaqub, Yusuf, Musa, wa Yasir, Kibli, Daud, Sulaiman. Para Rasul alaihim atas mereka as-salatu salawat wassalam dan salam al-madhkurin yang disebut fil Quran di dalam Al-Quranul Karim kalamullahil malikil a'lam. Jumlah-jumlah para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui, yaitu berjumlah berapa? Khamsati wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wa gtanim. Jadi jumlah para rasul dan para nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Ada 25 nabi. Itu yang wajib kita ketahui. Tafsil penjelasannya, ya. Tafsil bisa dikatakan penjelasannya atau keterangannya. Khamsati wa ishrina, ada 25 lazim yang wajib. Lazim itu wajib. Kulla mukallafin, kulla setiap mukallafin yang sudah balik mengetahuinya, ya, diwajibkan bagi setiap mukallaf mengetahuinya. Fahaqqiq, tayaggon, yakinkan, wa gtanim, hafalkan jumlahnya. Siapa mereka? Para nabi dan rasul tersebut 25 nabi yang lazim ala mukallafin, lazim yang wajib diketahui, ala mukallafin, ala atas mukallaf, mereka yang sudah baligh. Faham? Fahaqqiq, fa maka haqiq, yakinkanlah, wa gtanim, hafalkan, ya, hafalkan jumlahnya. Hafalkan jumlahnya. Siapa mereka 25 nabi? Hum, mereka yaitu 25 nabi dan rasul. Adamun, yang pertama Nabi Allah Adam. Yang kedua Idrisun, yaitu Nabi Allah Idris. Wa Nuhun, Nabi Allah Nuh. Hudun, Nabi Allah Hud. Bersama Saleh, Nabi Allah Saleh. Wa Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Kullun muttaba', kullu, semua para nabi ini muttaba'. Faham? Diikuti, ya. Yang dimana kita mengikuti semua para nabi dan rasul. Faham? Karena Nabi Muhammad ini penyempurna syariat semua para nabi dan juga penutup semua para nabi dan rasul. Makanya apa kata Nabi? Wa ana ala millati abina Ibrahim. Wa ana ala millati abina Ibrahim, kata Nabi Muhammad, aku atas agama, ajaran agamanya Nabi Allah Ibrahim, yang dimana nasab baginda Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Allah Ismail dan juga sampai kepada Nabi Allah
Ibrahim alaihimussalam. Lalu Nabi Allah Lut, lalu Ismail, Ishak, kada, seperti itu artinya kada. Faham? Lalu Ya'qub, Yusuf wa Ayyub. Lalu Nabi Allah Ya'qub, lalu Nabi Allah Yusuf, lalu Nabi Allah Ayyub. Ihtada, itu artinya ihtada apa? Iqtada Ayyub biman taqaddam fi dzikr. Iqtada, mengikuti Ayyub, Nabi Allah Ayyub, biman, dengan mereka taqaddam fi dzikri. Tuh lihat di syarahnya. Biman, mereka taqaddam, yang sudah lewat fi dzikri, di dalam sebutan. Jadi Ayyub itu mengikuti semua para nabi-nabi sebelumnya. Paham tak? Mengikuti para nabi-nabi sebelumnya. Paham? Ha? Mengikuti para nabi-nabi sebelumnya. Paham? Lihat ihtada, iqtada, mengikuti Ayyubu, Nabi Allah Ayyub, biman, dengan mereka, biman taqaddam yang sudah lewat, fi dzikri, di dalam sebutan. Jadi Nabi Allah Ayyub mengikuti semua para nabi sebelumnya. Taqaddam fi dzikri. Lalu Nabi Syuaib, Nabi Allah Harun, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yasa'. Lalu Nabi Allah Dzulkifli, Daud, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, itaba. Makna itaba mengikuti sama. Lalu Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Toha. Siapa Toha? Siapa Toha? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Toha, baginda Nabi Muhammad, khatamun, khatam, penutup. Kalau khatim, cincin. Khatim, cincin. Kalau fathata, ta-nya di fathah, khatamun, penutup. Da'ghayya, apa artinya da'ghayya? Lihat di syarah. Utruk mailan anil haq, utruk, tinggalin, mailan, yang menyeleweng, anil haq, dari kebenaran. Dah, ikutin apa yang telah dijelaskan di dalam kitab ini. Ghayya, tinggalkan, utruk. Ghayya, apapun yang menyeleweng dari kebenaran. Alaihimus salatu wassalam, alaihim, atas mereka para nabi dan rasul, 25 nabi yang disebutkan tadi. As-salatu, salawat, doa dari Allah. Wassalamu, keselamatan dari Allah. Wa alihim, wa dan alihim, serta keluarga him, mereka para nabi. Madamatil ayyamu, artinya madamatil ayyamu, selama damat, berjalan, ayyamu, hari-hari, sampai hari kiamat maksudnya. Selama hari-hari berjalan, yang artinya apa maksudnya? Sampai hari kiamat. Salawat dan salam untuk mereka para nabi dan rasul terus berjalan dari Allah sampai hari kiamat. Madamatil ayyamu, selama damat, berjalan, ayyam, hari-hari, ya artinya sampai hari kiamat. Jadi ada berapa nabi yang patut kita ketahui? Ada 25 nabi. Itu yang patut kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Lihat artinya, haggig tayaggan. Haggig itu yakinkan. Igtanim, iktasib. Iktasib, yang artinya iktasib ini apa? Ambil. Bisa dikatakan iktasib, ambil, ya, atau pelajari. Watlub, iktasib apa? Tulis. Watlub, pelajari. Adadahum, jumlah mereka. Hum, siapa? Para nabi dan rasul. Nah, ini bagi muslim muslimah yang sudah baligh, ya, yang sudah baligh, wajib mengetahui 25 nabi tersebut, ya, wajib mengetahui. Itu kewajiban.
Kullun muttaba, kullun minal madhkurin tuh. Apa artinya kullun muttaba? Kullun minal madhkurun, kullun, setiap minal madhkurin, setiap nabi, kullun itu setiap para nabi dan rasul yang disebutkan, minal madhkurin, min dari madhkurin yang disebutkan di atas di matan tersebut, Aqidatul Awam. Aujaballahu ala ummatihi, itu aujaballahu, aujaba diwajibkan Allahu oleh Allah, ala ummatihi atas umatnya, ayat tabi'uh untuk mengikuti nabi-nabinya. Paham tak? Kullan muttaba, yang artinya Allah mewajibkan setiap umat-umat para nabi dan rasul untuk mengikuti rasul-rasulnya, nabi-nabinya. Iqtada Ayyub tu, iktada mengikuti Ayyub di dalam perjalanan keyakinan keislaman, biman taqaddam bidzikri, biman dengan mereka taqaddam yang sudah lewat, bidzikri di dalam sebutan. Jadi Ayub mengikuti Adam, Nuh, Ibrahim yang sudah disebutkan pertama kali di dalam syair itu. Jadi semua para nabi ya sama mengikuti agamanya Islam ya. Cuma disempurnakan agama mereka oleh Nabi Muhammad dan ditutup kenabian mereka oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghayya utruk, tinggalkan, mailan yang condong anil haq, dari kebenaran. Paham? Yang menyeleweng dari kebenaran utruk. Mailan yang menyeleweng anil haq, an dari hak kebenaran, tinggalkan. Jangan dihiraukan. Terus berjalan kita dengan akidah yang sahih, dengan akidah yang benar, dengan akidah yang lurus, dengan akidah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sampai kita bisa berkumpul dengan mereka, bisa berjumpa dengan mereka kelak di akhirat. Seperti yang Allah firmankan, apa Allah firmankan? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulah dan kepada rasulnya, apa ganjaran mereka? Ulaika ma'al ladina, ulaika mereka yang taat kepada Allah, taat kepada rasulnya, ulaika mereka tersebut ma'an nabi, akan berkumpul dengan siapa? Ma'an'amallahu alaihim, akan berkumpul dengan orang-orang an'amallahu alaihim, yang Allah anugerahkan nikmat yang luar biasa. Siapa mereka yang Allah anugerahkan nikmat yang luar biasa kelak di padang mahsyar? Di hari yang dimana Fir'aun akan menjadi kerdil, dipijak-pijak ya. Haman, Namrud akan dihinakan. Tapi ada hamba-hamba Allah yang Allah anugerahkan dengan kenikmatan yang abadi. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan nabiyyin, wal mursalin, dari kalangan rasul, wasyuhada, dari kalangan syuhada, wassolihin, dari kalangan solihin. Nah, mereka ini statusnya apa? Wahasuna ulaika rafiqa. Wahasuna, sebaik-baiknya, ulaika, mereka ini para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, rafiq, teman kelak di padang mahsyar. Ya. Kalau kita tidak berkumpul dengan mereka, ya selesai. Ma'a Fir'aun wa Haman wa Namrud wa Dodi wa apa Budi wa apa lagi Doni, kita akan berkumpul dengan mereka. Paham? Budi, Doni, Joni, Firaun, Namrud, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, tinggal pilihan ada pada kita. Kita ingin milih dengan siapa kelak di akhirat? Dengan para nabi, para rasul, dengan orang-orang soleh, siddiqin, para syuhada, Sayyidus Syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib ya. Dengan siapa kita akan berkumpul?
Tinggal itu kembali kepada pilihan kita. Asyarhu, syarah, artinya penjelasan. Penjelasan dari ini syair semua apa? Yajibu, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Bagi siapa wajib? Ala kulli mukallafin, ala atas kulli mukallafin. Kulli setiap mukallaf yang sudah balik. Dari kalangan siapa? Muslimin muslimat. Dari kalangan seorang laki-laki muslim dan juga seorang perempuan muslimah. Wajib hukumnya. Apa yang diwajibkan kepada mereka yang sudah balik, mukallaf? Aya'rifa, untuk mengenal siapa? Asma ar-rusul, nama-nama rusul, para rasul, yaitu 25 nabi dan rasul. Paham tak? Al-madhkurin, yang disebutkan nama-nama tersebut fil Quran, di dalam Al-Qur'an, ala wajhi tafsil, ala atas wajhi penjelasan tafsil yang terpisah-pisah. Paham tak? Siapa 25 nabi tersebut? Wahum hamsata wa ishrun, dan hum, mereka para nabi yang wajib kita ketahui, yang wajib bagi setiap muslim muslimah yang sudah balik, yang beriman yang sudah balik, untuk mengetahui khamsata wa ishrun, berapa? 25 para nabi dan rasul. Lihat, yang pertama al-awwal Adamu. Yang pertama siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Siapa Nabi Allah Adam? Dikatakan di sini Abul Bashar, bapaknya para manusia. Abu, bapaknya, Bashar, para manusia. Makanya kita dijuluki apa? Abna'u Adam, Banu Adam, atau Bani Adam. Kita anak keturunan Adam nih. Paham tak? Kita anak keturunan Adam. Abul Bashar, Abu, bapak Bashar. Tahir nyatet apa sambil tidur? Ngantuk, sakit. Abu, bapak Bashar, manusia. Yang kedua, Nabi Allah Idris. Siapa Nabi Allah Idris? Wa huwa jaddu Abi Nuh. Tuh. Wa huwa dan huwa, yaitu Nabi Allah Idris, jaddu, kakeknya Abi Nuh. Tuh. Bapaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Paham? Jadi kakek bapaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kama rawahul Bukhari, seperti yang dijelaskan atau diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Lalu yang ketiga Nuh, yaitu Nabi Allah Nuh. Siapa Nabi Allah Nuh? Dijelaskan di sini wa dan huwa, dia, yaitu Nabi Allah Nuh. Alladzi, yang anjahullahu, anjahu, yang diselamatkan Nabi Allah Nuh, Allahu, oleh Allah Ta'ala. Wa man ma'ahu, dan man, mereka ma'ahu, bersama Nabi Allah Nuh. Jadi Nabi Allah Nuh itu Nabi yang Allah selamatkan, dan orang-orang ma'ahu, yang bersama Nabi Allah Nuh. Dari apa Allah selamatkan? Minal gharaqi, min dari gharaqi, gharaq yaitu tenggelam, bitufan, dengan tufan, apa? Badai yang begitu besar ya, banjir yang begitu dahsyat, yang meluluh lantahkan ya sebagian bumi ya. Dan salah satu yang Allah tenggelamkan siapa? Anaknya sendiri. Salah satu anaknya Nabi Allah Nuh ingkar, tidak mengikuti Nabi Allah Nuh. Bahkan dia sombong, sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma'. Aku akan naik ke pucuk gunung, yasimuni, yang akan menjaga aku, minal ma', dari banjirnya air, topan ya. Apa yang terjadi? Banjir datang, segunung-gunungnya tenggelam, seorang-orangnya diseret ya.
Dia mau melawan kekuasaan, kemampuan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung, ke pucuk gunung ya, yang bisa menyelamatkan aku dari air. Dari apa? Tsunami atau badai yang begitu besar. Lalu apa yang terjadi? Air tersebut sepucuk gunung dan anaknya Nabiullah Nuh tenggelam. Allah, itu badai yang terbesar. Luar biasa. Nah, lalu yang selamat siapa? Nabiullah Nuh wa man ma'ahu, dan siapa ma'ahu yang ikut yang bersama dhamir kembali kepada Nabiullah Nuh. Yang ikut dengan Nabiullah Nuh dan juga yang apa? Beriman kepada Nabiullah Nuh. Nah, Nabiullah Nuh diberikan wahyu oleh Allah, ya Nuh, bikin perahu. Dibikin perahu tuh, gotong royong ya, bersama orang-orang yang beriman, gotong royong bikin perahu. Orang-orang cekakak cekikik belah kanan, untuk apa engkau membuat perahu? Tidak ada badai, tidak ada tsunami ya Nuh. Amaroni Rabbi, ini perintah Tuhanku. Paham? Tuhanku sudah mengatakan akan mengirim badai kepada anda yang tidak beriman. Topan, apa tadi tupan itu? Badai yang begitu dahsyat ya. Banjir yang begitu luar biasa, yang akan menghantam bumi ini dan menenggelamkan semua isi bumi ini. Lalu dibikinlah perahu yang kurang lebih yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas itu salasa mi'ah dhira. Itu panjangnya itu 300 lengan. Itu panjangnya 300 lengan. Panjang perahu yang dibikin oleh siapa? Nabiullah Nuh. Dan tingkatan perahu itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu untuk binatang buas. Tingkatan kedua untuk binatang ternak. Tingkatan ketiga untuk Nabiullah Nuh dan umatnya yang beriman. Setiap binatang itu berpasang-pasangan. Kalau tidak musnah semua binatang ya. Berpasang-pasangan. Ikan berpasang-pasangan, macan berpasang-pasangan ya. Suami laki cewek, sehingga terlestari lagi. Hidup lagi ya anak cucu dan cicit binatang tersebut. Nah, yang paling nakal di situ si Emen. Tahu si Emen? Siapa si Emen? Yang malam-malam tuh. Itu yang paling bikin rese. Makanya kalau di satu tempat ada yang rese, yaitu tikus. Ya. Kalau orang banyak berbuat rese, ya apa bedanya sama tikus ya? Tikus itu ada angin, nggak ada angin, rese. Paham nggak? Itu namanya tikus. Nah, kalau tikus udah rese, biarin. Namanya juga jangan ente ikut-ikutan rese. Anak tikus atau ente. Paham nggak? Paham? Siapapun orang yang suka bikin rese, ada angin, nggak ada angin, ya wes itu tikus sudah. Yang suka bikin rese itu tikus. Nah, yang bikin rese di situ binatang tikus. Rese itu. Duh, tikus nih. Kata Nabiullah Nuh ya. Akhirnya tuh digerogotin, kan itu kan dari kayu ya. Dibikin perahunya dari kayu bukan dari besi ya. Takut digerogotin nih, rese nih seemen nih. Tikus nih. Tahu-tahu singa bersin Hasim. Lahirlah singa pitik, yaitu kucing. Ketika kucing lahir, seemen sudah mulai mengumpat. Nggak berani rese. Kenapa? Ada kucing. Emang takdirnya kucing, jiwanya kucing, yang dicari siapa? Si Emen. Tapi di zaman sekarang kucing takut sama si Emen karena si Emen makanannya luar biasa. Paham? Sehingga tikus kucing aja takut tuh sama si Emen ya. Karena gedenya tikus luar biasa, sekarang lebih gede ya. Luar biasa ya. Nah, itu Nabiullah Nuh alaihi salam. Wa ma ma'hu minal gharaq, dari tenggelam bitufan, dari badai yang begitu besar. Illa kecuali ibnuhu, anaknya
sendiri, Nabi Allah Nuh. Fa innahu maka ina sesungguhnya anaknya Nabi Allah Nuh gharaqa ma'aman gharaqa tenggelam ma'aman bersama man mereka gharaq yang telah tenggelam. Karena anaknya berkata sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Tuh, aku akan naik ke pucuk gunung. Yang bisa menyelamatkan aku dari air. Nggak ngikutin bapaknya, tenggelam ma'aman gharaq bersama orang-orang yang telah tenggelam. Walladhi istamarra fid da'wah. Walladhi wadan alladhi yang istamarra fid da'wati. Walladhi wadan alladhi yang istamarra yang berjalan, yaitu Nabi Allah Nuh berjalan fid da'wah di dalam berdakwah mengajak umatnya kepada Allah dan Rasul. Berapa jumlah waktunya? 950 ama. Berapa tahun? 950 tahun beliau berdakwah. 950 tahun beliau berdakwah. Nabi Allah Nuh alaihi salam ya. 950 aman. 950 tahun. Allah. Yang masuk Islam berjumlah kurang dari 100 ya. Kurang sabar apa Nabi Allah Nuh alaihi salam ya? 950 tahun, bayang. Berdakwah di jalan Allah, mengajak umat manusia kepada Allah. Yang masuk ke dalam Islam cuma beberapa gelintir. Panggil Adnan Talib. Cuma beberapa gelintir. Kama qala ta'ala, seperti Allah katakan, falabitha fihim. Falabitha famaka labitha, hidup fihim, di antara mereka, yaitu Nabi Allah Nuh, di antara mereka umatnya, alfa sanatin illa khamsina ama. Alfa sanatin, 1000 tahun Nabi Allah Nuh. Illa kecuali khamsina ama, 50 tahun, berarti 950 tahun. Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah, mengajak umatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak ajakan Nabi Allah Nuh, kecuali segelintir dari umatnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dengan kejadian tufan, badai yang begitu besar yang menghantam bumi dan melululantahkan bumi yang terjadi di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, ya, sehingga Nabi Allah Nuh alaihi salam dijuluki Abal Bashar yang kedua, bapaknya dari kalangan manusia yang kedua, Adam yang kedua. Bapak yang pertama siapa? Nabi Allah Adam. Semua nasab pasti bernisbah kepada Nabi Allah Adam. Tapi ingat, sebelum kepada Nabi Allah Adam, semua manusia nasabnya itu sampai dulu ke ujung pongkol Nabi Allah Nuh. Dari Nabi Allah Nuh baru bernisbah kepada siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Semua marga manusia itu nisbah semuanya kepada Nabi Allah Nuh dulu. Itu ujung pongkolnya. Lalu kepada ujung pongkol yang terakhir, yaitu Nabi Allah Adam. Makanya wa yusamma, dan dinamakan Nabi Allah Nuh Abal Bashari Tsani itu. Abal, bapak, Bashar, manusia asani yang kedua, ba'da Adam, ba'da setelah Adam, Nabi Allah Adam alaihi salam. Paham tak? Karena semua nasab dari kalangan manusia nih, sebelum sampai kepada pucuk Nabi Allah Adam, berkumpul dulu kepada siapa? Nabi Allah Nuh. Tali rantai semua nasab manusia, yaitu dari anak-anaknya Nabi Allah Nuh, sehingga sampai kepada Nabi Allah Nuh, dari Nabi Allah Nuh alaihissalam, lalu terus berjalan nasabnya sampai kepada Nabi Allah Adam alaihissalam.
Lianna naslahu tuh, lianna karena anna sesungguhnya naslahu keturunan hu Nabiullah Nuh, dhamir hu kembali kepada Nabiullah Nuh. Intasyara tuh, intasyara menyebar, min ahdihi tuh, min dari ahdihi, ahdi zamanhi Nabiullah Nuh, ila waktina, ila sampai waktina kepada waktu kita sekarang. Al-hali itu yang sekarang, ila waktina kepada waktu kita, waktu kami, al-hali yang sekarang. Itu semua manusia kalau dinisbahkan nasabnya, diurut nasabnya sebelum nyampe kepada Nabiullah Adam, sampai dulu ujung pongkolnya kepada Nabiullah Nuh, lalu daripada Nabiullah Nuh sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam, maka Nabiullah Nuh dijuluki Abal Basyarisani, Bapak Bashar manusia yang kedua. Ba'da Adami, setelah Nabiullah Adam alaihissalam. Paham tak? Itu Nuh alaihissalam. Lalu yang keempat, yang wajib kita ketahui daripada Rasul siapa? Nabi Allah Hud. Siapa Nabi Allah Hud? Wa huwa nabiyun. Wa dan huwa, dia Nabi Allah Hud, nabiyun seorang nabi. Min asli Sam, min dari nasli keturunan Sam ibnu Nuh. Tuh, Nabi Allah Hud aja dari keturunan siapa? Sam ibnu Nuh. Sam itu anaknya siapa? Nabiullah Nuh alaihi salam. Nisbahnya sebelum kepada Nabiullah Adam sampai dulu kepada siapa? Nabiullah Nuh alaihi salam. Sam ibnu Adam. Sam ibnu Nuh, anaknya Nabiullah Nuh. Arsalahullahu, Allah arsala, diutus hu Nabiullah Hud. Hu dhamir kembali kepada Nabiullah Hud. Diutus oleh siapa? Allahu Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila qaumi Ad, ila ke qaumi Ad, suatu kaum yang dinamakan Ad. Makanya di dalam suratul Fajr, coba baca suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr, was sam'i wal watr, والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذين ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر. Apa tadi Allah katakan di dalam suratul Fajr? Alam tara, alam tara kaifa rabbuka bi'ad. Nah, ini Gom Ad tuh. Ya, yang dimana Nabi Allah Hud alaihi salam diutus kepada Gom. Siapa nama Gomnya? Gom Ad. Siapa Gom Ad? Wahum, wadan hum, yaitu hum mereka Gom Ad, Gaumun, suatu Gom. Mahiruna fi fannil mi'mar tuh, mahirun, mereka cerdas, kreatif, pifan, pi di dalam pan, bagian mi'mar, bangunan. Mi'mar itu bangunan. Qom'ad ini arsitektur gitu ya. Mereka mahir, cerdas di dalam segi bangun membangun. Tuh arsitektur lah begitu ya, arsitek. Itu Qom'ad. Yang dimana mereka membangun rumah-rumah mereka seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dari batu-batuan yang ada di pergunungan. Dibentuk tuh rumah-rumah mereka ya. Kan orang-orang dulu tinggi-tinggi ya. Waktu Habib ziarah Nabi Allah Hud ya, di Hadramut, awal sampai Hadramut ziarah Nabi Allah Hud, itu ada kubahnya. Kubahnya gede. Kita sangka itu magomnya ya. Ternyata setelah ditelusuri yang pakai kubah itu cuma kepalanya saja ya. Kakinya keluar dari magom tersebut sampai hampir ke setengah bukit yang ada tuh ditandain tuh. Sampai ujung sana. Allah, ha? Orang dulu tinggi-tinggi ya. Nggak seperti kita umat baginda Nabi Muhammad pendek-pendek ya. Semakin akhir zaman semakin kerdil kita kalangan manusia ya. Nah itu Ad itu mahiruna fi fannil mi'mar. Mereka mahir
cerdas, pintar. Fi fanni, fi di dalam fanni. Fan jurusan mi'mar, bangunan. Wa kanu, dan kanu yang dimana Gom'ad, Gom'ad itu yaskununal jibala, mereka yaskununa tinggal al jibala di atas gunung, di perbukitan gunung. Bi ardil ahqab, pada ardi bumi Ahqab. Di mana itu ardil Ahqab? Fi Hadramut. Itu wadil Ahqab. Allati taqa fi shimali Hadramut. Allati yang taqa terletak fi shimali Hadramut. Shimal itu arah utara kota Hadramut. Min biladil Yaman, min dari biladi kota Yaman. Paham? Nah, itu tempat Gom'ad yang dimana diutus Nabi Allah Hud alaihi salam kepada mereka. Falamma kadzabu. Nah, falamma ketika kadzabu, Gom'ad sudah mulai mendustakan Hud, dhamir kembali kepada Nabi Allah Hud. Takala mereka mendustakan Nabi Allah Hud alaihi salam, ahlakahumullah, ahlakahumullah, Allah ahlakahum, menghancurkan mereka. Allah menghancurkan mereka dengan apa? Birihin sorsorin. Tuh. Bi dengan rihin, yaitu angin sorsorin. Apa artinya di situ? Angin topan yang begitu menyakitkan, yang begitu pedih, yang begitu tidak enak didengar oleh telinga, ya. Allah kirim tuh angin, sebagai azab, musibah yang Allah turunkan kepada Gom'ad karena mereka kadzabu, telah mendustakan nabinya yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Allah Hud alaihi salam. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, apa kata Allah? Wa amma 'adun fa uhliku birihin sorsorin atiyatin. Adapun 'Ad, kata Allah, ya, fa uhliku, mereka Allah hancurkan, ya. Fa uhliku, mereka Allah hancurkan. Birihin sorsorin, ya, dengan angin yang begitu pedih, atiyah, yang datang. Sakharaha alaihim sab'a layalin, dan itu terjadi sakharaha. Allah ciptakan rihin sorsorin tersebut alaihim, atas mereka berapa hari? Sab'a layalin, bertubi-tubi selama 7 hari 7 malam. Allah, bertubi-tubi selama berapa? 7 hari 7 malam. Wa thamaniyata ayyamin husuma, jadi 8 hari 7 malam. Paham? Allah kirim angin tersebut berapa? 8 hari 7 malam. Fataral goma fiha sora'ad, maka terlihat Gom'ad tersebut fiha sora'ad, tergeletak. Tuh lihat, sorsorin ay syadidu sotu, suara angin tersebut syadid, keras, yang bisa menyakiti telinga sorsorin. Sorsorin apa di dalam ayat tersebut? Rihin sorsorin ay syadidu sot, syadid sot, suaranya keras, syadid. Atiyah ay gawiyah syadidah, artinya atiyah gawiyah, yang keras, syadidah, yang begitu dahsyat. Hasuman ay mutatabiat, terus berlanjut selama berapa hari? 8 hari 7 berapa hari? 7 malam. Nah, itu Nabi Allah Hud alaihi salam. Masya Allah.